25 Desember kita nyatakan hari mualaf. Kalau orang sadar, orang mengerti, orang cerdas, orang punya pikiran, tanggal 25 Desember bukanlah hari lahirnya Yesus Christ, maka ini justru lahirnya. Kembalilah kalian ke Islam yang sebenarnya. Jadilah mualaf yang sebenarnya. Allah. Ya, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari ini kita dihebohkan dengan sebuah pernyataan demi pernyataan yang disampaikan oleh beberapa kelompok, dan mereka juga termasuk orang-orang yang memiliki pandangan tentang bahwa tanggal 25 Desember merupakan dan mereka tetapkan menjadi hari mualaf sedunia, sehingga semua orang percaya atau orang Kristen diajak untuk berpaling dari kepercayaan kepada Kristus. Tapi pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah tanggapan Bapak Ibu Saudara, bahwa saya yakin dan percaya bahwa orang-orang yang sejati dan betul sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka ia akan tetap percaya, akan tetap teguh bahwa hanya Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan ini. Dan kalau kita memperhatikan bahwa di tanggal 25 Desember merupakan tanggal yang dirayakan oleh seluruh dunia, bahwa tanggal 25 Desember itu merupakan tanggal yang dinantikan oleh seluruh umat Kristen di seluruh dunia ini untuk merayakan Natal atau menyambut kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus, Tuhan sudah memberikan nubuatan tentang kelahiran daripada Yesus Kristus. Ketika Bapak Ibu Saudara kita memperhatikan firman Tuhan, ketika waktu itu manusia telah jatuh dalam dosa, ternyata di situ Allah telah memberikan Injil mula-mula kepada manusia di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15, atau disebutkan dengan Injil mula-mula atau proto evangelium. Jadi di situ sangat jelas sekali bahwa Allah telah menjanjikan untuk kelahiran Juru Selamat, dan itu berkaitan tentang Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara juga kita memperhatikan di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, maka jelas di situ dikatakan, saya akan bacakan kepada kita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Dan ini berbicara tentang kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kalau kita juga memperhatikan di dalam Mikha pasal yang ke-5 ayat yang ke-1, di situ dikatakan, tetapi engkau hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaan sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi satu hal yang menjadi perhatian kita, bahwa Yesus Kristus itu sudah ada sebelum dia datang ke dunia ini. Bahkan sebelum dunia ini juga ada, Yesus itu telah ada, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau kita memperhatikan berbicara tentang Natal 25 Desember, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka Natal pertama itu bagaimana malaikat Tuhan begitu menyampaikan waktu itu. Kalau kita memperhatikan di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10, 11, di situ dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi ini sangat jelas sekali saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kelahiran Yesus Kristus itu telah dinubuatkan di dalam kebenaran firman Tuhan dan telah digenapi 2000 tahun yang lalu. Jadi biarlah di bulan Desember atau di tanggal 25 Desember ini
para hamba Tuhan terus menyerukan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain daripada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi dan memberikan keselamatan di dalam kehidupan ini. Tidak ada nama lain selain daripada nama Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan orang di dalam kehidupan ini. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat dan yang ke-12, di situ dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bahkan di dalam Yohanes pasal yang ke 14 ayat yang ke-6 di situ dikatakan, akulah jalan dan kebenaran, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi sangat jelas sekali saudara-saudara bahwa Yesus itu adalah juru selamat, dan bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti akan masuk neraka dan tidak mungkin masuk surga. Dan kita tahu bahwa suatu saat nanti semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat seturut firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi biarlah di momen Natal ini mari kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan ini. Biarlah kita orang yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan juru selamat, marilah kita percaya kepada Dia sebelum terlambat di dalam kehidupan ini. Jangan sampai ketika kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengecap kita menjadi orang-orang yang dikutuk. Maka dari hal ini saya mengingatkan kita dan saya menghimbau kita, kalau kita masih belum percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, mari kita percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah di momen Desember ini atau di tanggal 25 Desember ini menjadi hal yang betul kita yakini bahwa Yesus lahir, dan biarlah kita menyambut hal itu dengan sukacita di dalam kehidupan ini. Kiranya apa yang saya bahas pada kesempatan ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus